Indonesia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Salam sejahtera, salam kebajikan dan rahayu menyertai untuk kita semuanya menyapa. Untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini yang sangat luar biasa dalam keadaan yang tentunya bagi yang menjalankan ibadah puasa kami doakan lancar nanti sampai dibuka acara di kesempatan hari ini dan juga sampai nanti di pembukaan puasa pun juga tidak ada halangan apapun ya. Pemirsa dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, kenapa saya hadir di hadapan Anda dengan sendiri saja lain daripada yang lain seperti halnya program-program dari Langan Suara sebelumnya. Nah tentunya pemirsa nanti monggo silakan selama 1 jam ke depan akan kita berikan informasi-informasi yang sangat luar biasa dengan narasumber yang sangat istimewa hari ini yang akan memberikan informasi seputaran tentang apa? Jelas sudah mendekati di hari Lebaran, pastinya kan kita juga tahu bagaimana ya adat dari tradisinya orang-orang bermudik bersama ya kan. Jadi di kesempatan hari ini kita nanti akan menampilkan tentunya dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu adalah Operasi Ketupat Progo 2025. Selama 1 jam ke depan bersama saya di sini Yanti Lemu dalam acara Langan Suara Maknyes hadir untuk Anda semuanya di sini. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan yang bahagia. Beri tepuk tangan. Wow, hari ini pemirsa tidak boleh sepaneng walaupun cuaca di depan panas sekali. Dan walaupun saya sedikit takut karena apa? Ada seorang ibu yang pakai seragam yang sudah siap memborgol saya. Tapi tidak, memborgolnya bukan memborgol hal yang negatif. Tapi apa? Memborgol dengan mengunci informasi yang luar biasa. Informasi yang positif ya di seputaran kota Yogyakarta. Oleh karena itu pemirsa tidak lama-lama lagi langsung saja kita akan menyapa selamat siang di kesempatan hari ini untuk narasumber saya yang sangat luar biasa. Ada beliau yang sudah hadir di sebelah kiri saya, ibu yang sangat cantik. Beliau adalah AKBP Widya Mustika Ningrum Esos yang menjabat sebagai Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY. Beri tepuk tangan yang meriah. Sehat Ibu? Izin Ibu asli dari mana? Lombok. Oh, jadi tidak bisa berbahasa Jawa? Ngerti aja. Oh, ngerti aja. Sudah berapa lama di Jogja? Lumayan 18 tahun. Oh, 18 tahun. Tapi sudah paham. Paham. Berbahasa Jawa. Tapi untuk melampirkan berbahasa Jawa, Betul. sedikit Sedikit-sedikit. ini. Baiklah. Tapi tidak jadi masalah. Nanti kita akan berbicara dengan bahasa Indonesia karena yang menonton dari Sabang sampai Merauke Bu hari ini ya Bu ya. Dan secara live streaming juga bisa Anda saksikan ya. Dengan sapaan akrab kita sebagai Ibu Widya. Ibu Widya yang tentunya nanti juga akan membongkar program-program seperti apa dari kawasan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan bergeser di sebelah kiri yang sangat luar biasa juga sudah hadir siap dengan kegantengan yang sangat istimewa. Lama tidak berjumpa, jumpa-jumpa kok sudah jadi aliando sekarang. Baik, disapa dengan yang sangat luar biasa hadir Bapak Sumaryoto SE MSI. Beliau menjabat sebagai Kabid Dalops Dishub Daerah Istimewa Yogyakarta. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Pak Oyot sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak Oyot. Iya. Saya tuh dari tadi tuh tak lihat-lihat. Aduh Fresh beliaunya. ya? Wih sangat Bu Widya. Makanya begitu beliaunya tuh melihat saya, melirik saya tuh saya ibaratkan seperti kaliurang Bu. Sekali melirik bikin meriang. Pak Ayat sudah siap menjawab pertanyaan. Insya Allah siap. Untuk informasi yang sangat luar biasa dinanti oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya. Begitu aja. Dan di sebelahnya, nah ini yang sangat spesial sekali. Kita hadirkan bintang tamu dari Jakarta. Adiknya Deddy Corbuzier. Bapak mohon izin boleh kita perkenalkan beliau Bapak Tri Murtopo Sidi SEST ya SEST yang menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta atau kita kenal dengan PUP ESDM DIY adalah Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Beliau disapa dengan akrab Bapak Didi. Beri tepuk tangan yang meriah. Pak Didi sehat? Alhamdulillah. Pertama kali melihat saya apa tanggapan Bapak? Seger alias segerbong. Loh Bapak Didi kalau perlu ketahui pertama kali melihat saya itu berat badannya cuma 36 kilo Pak. Lebihnya. Enggak ada lebih, itu paha sebelah kiri.
hari ini tidak sepaneng ya Pak ya. Kita santai, kita juga akan kulas informasi yang sangat luar biasa kesempatan hari ini selama 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya, di kesempatan hari ini itu kan kita tahu bahwasanya dari mendekati sekarang sudah di tanggal 21 ya Bu Widya, 21. Berarti kan sudah mendekati sebentar lagi adanya yang dinamakan arus mudik, Betul. arus balik dan sebagainya. Dari kawasan kota Yogyakarta sudah seperti apa kita tahu gambarannya, bagaimana crowdednya dan lain-lain. Nah dengan adanya tema hari ini adalah operasi ketupat Progo di tahun 2025. Ibu izin, mungkin boleh diketahui atau mungkin juga perlu diinformasikan untuk masyarakat di kota Yogyakarta. Dari operasi ketupat Progo tahun 2025 ini mulai dilaksanakan dan akan berakhir kapan? Ya. Terima kasih Mbak Yanti. Yes. Jadi pada Lebaran tahun ini kami dari Polda DIY akan melaksanakan operasi ketupat Progo. Itu dimulai tanggal 23 Oke. Maret besok hari Minggu. Oke. Selama 17 hari. Sampai di tanggal berakhir? Tanggal 8 8 April. Baik. Yang biasanya hanya 14 hari Mbak. Mhm. Tahun ini khusus bertambah jadi 3 hari, 17 hari. Seperti itu Mbak. Kenapa tujuannya kok ada penambahan? Apakah ada tujuan dan sasaran-sasaran tertentu gitu Ya. Bu Widya? Karena memang ada perubahan waktu juga libur dari pemerintah. Oh, Libur bersama gitu. itu mempengaruhi juga Hmm. waktu operasi yang kami laksanakan. Karena memang liburnya sekolahan juga tambah panjang ya Bu. Betul, tambah Otomatis panjang. Nantinya Nanti juga berarti kan orang yang mudik akan lebih awal. betul. Kemudian baliknya akan mundur lagi gitu. Dan kalau kita tahu bahwasanya pemudik yang menjadi sasaran utama tujuan dari ternyata akan ada penambahan dari apa sekolahan libur panjang apa dan sebagainya gitu, berarti kan kita ketahui bahwasanya akan banyak beberapa hal-hal dari pos pengamanan dan Ya. adanya juga dari pos pam yang perlu diarahkan yang Ya. kredit mana yang atau mana itu. Pengaturan yang sudah dilakukan dari tanggal 23 Maret sampai 8 April itu di mana saja letaknya Bu? Dan ada berapa titik? Jadi untuk pos pengamanan, pos pelayanan maupun Oke. pos terpadu serta beberapa pos pantau sudah disiapkan di seluruh wilayah di 5 Polres yang Oke, ada baik. di Polda DIY ini. Polda DIY. Antara lain kita nanti bisa melihat di Tetek itu pasti ada titik nol, terutama tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, kemudian rawan adanya kepadatan arus lalu lintas, misalnya tempat wisata juga kan ramai dikunjungi dan Betul, pastinya ramai dikunjungi akan rawan terjadinya kepadatan lalu lintas. Kemudian beberapa pos pantau juga, antara lain itu pos pantau di titik-titik yang dianggap perlu hanya dari pagi sampai dengan sore kalau pos pantau itu Mbak Yanti. Antara lain yang kita siapkan adalah di exit tol Taman Martani, itu ada pos pantaunya. Baik, dan ada beberapa titik yang mungkin dirasa yang oh ini memang tidak boleh dirubah ini harus ada, contohnya mungkin di kawasan Malioboro. Total sekitar 20-an pos total dengan pos pantau. Oke, kalau daerah Total. Istimewa Yogyakarta berarti meliputi dari 4 kabupaten 1 kota atau cuma hanya titik Semuanya. di kota saja? Semuanya. Semuanya. Oh baik, dari Ya. kawasan sebelah timur kita ada di sebelah mana Ibu mungkin? Kalau di Gunung Kidul, Gunung Kidul ada nanti di rest area Girsubo, Oke baik. ya, kemudian di Indrayanti, Oke. kemudian di Simpang 4 menuju Pantai Baron di JJLS, kemudian di Siono, Oke. ya daerah Siono, kemudian di Terminal Daksinarga, Baik. kemudian di Hargodumilah, Harga Dumilah. Patu. Oh, ada. antara lain itu. Ya memang dari titik-titik Iya. crowded ya Ibu ya. Iya. Jantung-jantungnya dari beberapa di kawasan Yang mudik itu. dilewati maupun tujuan daripada Pemudik. pemudik maupun wisata. Kalau yang dari Bantul ada di titik Kalau mana? Bantul itu antara lain kalau di tempat wisata itu ada di Parangtritis, kemudian di Druwo, Oke. Simpang Druwo, Oke. Simpang Piungan, Mhm. kemudian ada lagi di ini ya kalau Bantul itu karena memang ada beberapa lah yang cukup banyak lah di Bantul itu ya antara lain itu kalau di Bantul. Kalau Sleman Bu, mohon izin. Kalau Sleman itu di Amplas pastinya Iya. ada, Haha. kemudian di pintu masuknya di Tempel dan Prambanan. Oke, baik. Kemudian ada beberapa titik pos pantau. Kalau itu hanya itu pos besarnya, Iya. yang lain pos pantau saja. Kalau dari Kulon Termasuk Progonya? di Taman Martani tadi. Oke. Kalau Kulon Progo itu di pintu masuk di Temon, Mm-mm.
JIA ya Bu ya. Kemudian tadi di Sleman tambah lagi di Gamping Mbak. Pintu masuk Sleman dari arah barat ya. Kemudian kalau di Kulon Progo itu Temon, kemudian sekitar Gelagah juga ada. Kemudian satu lagi di pasar sekitaran Sentolo, pasar Sentolo. JNJ kalau di kota Yogyakarta tidak perlu Tetek, Gembira Loka, Titik Nol, Tugu. Gitu ya. Siap. Jadi sudah memang dipersiapkan secara matang, apapun juga jangan sampai ada pengkreditan yang terjadi. Dan mengarah ke Pak Oyot, Nyon Sewu Pak Oyot, dari yang sudah diinfokan kepada beliau Ibu Widya Nyon Sewu untuk prediksi kendaraan saat arus mudik ataupun balik di tahun ini apakah sudah terlihat Pak? Oke, makasih Mbak Yanti dan juga selamat siang pada pemirsa. Ini sahabat saya Bu Widya ini luar biasa. Ini beliau ini nggak pernah lelah nih. Dari pagi sampai siang sampai sore gitu. Ya demi kenyamanan pemudik ya. Dan memang sudah menjadi ritual itu pada saat mudik itu orang untuk kembali untuk bersilaturahim dan juga berwisata. Memang untuk saat ini kami belum berani memprediksi ya. Cuma kalau boleh mengutip statement dari Pak Menteri Perhubungan pada saat sowan ke Ngesot Dalem itu, beliau menyampaikan ada sekitar 2,3 juta yang mau masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini untuk sementara itu tentatif atau tentatif. Jadi dan semuanya bisa berubah. Dan karena ini juga ada pengaruh dari bencana hidrometeorologi yang masih berjalan ya. Karena kita juga kalau berkaca di Nataru itu memang besar ya. Cuma karena ini masih ada ancaman hidrometeorologi, ya mungkin masyarakat masih bisa mengendalikan diri untuk tidak berfoya-foya gitu ya. Ya meskipun demikian, apapun yang terjadi, kami beserta teman-teman tentu sudah menyiapkan diri langkah-langkah yang harus kita ambil. Jangan sampai para pemudik ini adalah tamu kita. Jangan sampai tamu kita itu kita kecewakan, kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita siapkan, tadi sudah disampaikan Bu Widya bahwa segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Kita senantiasa kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Apapun persoalannya kita atasi bersama. Ya kita berharap bahwa mudik tahun ini sesuai dengan arahan Ngesot Dalem, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di garis bawahi bahwasanya semuanya akan terlaksana dengan sangat aman dan nyaman. Seperti itu ya Pak ya. Dan mungkin ada tambahan lagi, mungkin Nyon Sewu dari Dishub sendiri sudah mempersiapkan yang mungkin sebelum-sebelumnya belum disiapkan atau program terbaru Pak Oyot? Kalau kami yang terbaru sebetulnya ada dari kementerian ya. Baik. Cuma kalau tugasan kami yang rutin adalah perlengkapan jalan. Kami pastikan semua perlengkapan jalan saya minta untuk difungsikan secara bagus ya. Rambu, kemudian lampu penerangan jalan, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, ada BPTD untuk memelihara perlengkapan jalan itu dan juga alat mengatur lalu lintas, apil gitu ya. Ya kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang baru dari kementerian, jadi ada mudik gratis ya. Nanti ada beberapa bus yang menuju ke Terminal Giwangan. Dari Kementerian Perhubungan ada, dari Pemda DKI ada, dari Pemda Jawa Barat ada, dari Pemda Banten juga ada, yang menuju ke Terminal Giwangan. Tentu mereka yang datang ini kan tidak semuanya bawa kendaraan. Ada yang bawa kendaraan, ada yang bawa roda 2, nanti diangkut pakai truk. Iya, di samping dia naik bis, kendaraan roda 2-nya dibawa pakai truk.
Oh, baik. Disediakan dari Kementerian Perhubungan dan Pemda DKI. Ada kuota terbatasnya atau Terbatas, gimana, Pak? sudah dibuka, nggak tahu mungkin sudah ditutup juga ya. Untuk penyelenggaraan mudik gratis. Iya, iya, Jadi iya, bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi Nggak usah di sini nggak usah khawatir. Kalau nanti turun di Terminal Giwangan, di situ ada Trans Jogja yang bisa mendistribusikan gitu ya, ke seluruh daerah Jogja gitu ya. Kemudian yang ada layanan yang baru dan benar-benar baru, baru tanggal berapa sih? 10 Maret kemarin di launching. Ini berwisata tidak harus mahal di Jogja itu. Betul. Jadi ini program KSPN. Programnya? KSPN. KSPN. Kawasan Strategis J. Nasional Pariwisata. Ini ada layanan ke Borobudur dengan 4 unit armada. J. Dari jam 7 pagi sampai Borobudur ke Jogja itu jam 6 sore. Tiketnya hanya ya kurang dari 7.000. Serius itu, Pak? Betul. Untuk tahun ini, Pak? Iya. Untuk memanjakan para pemudik, Pak? Betul. Oh, ngaten. Kemudian yang Parangtritis Iya. ada 3 unit Heeh. sampai jam 3 sore nanti dari Parangtritis ke Jogja itu agak sedikit mahal, Iya. sekitar 12.000. Enggak itu kalau mahal. Enggak Hanya ya, Bu sedikit Widya. mahal. Untuk golek seneng ki larang Oh regane iya. ora larang. Kemudian ada lagi yang dari tadi semua dari titik nol ya di BI itu ya. Iya, Laman. iya. Kemudian yang satu ke Baron. Mhm. Baron itu lebih mahal lagi, Berapa itu, Pak? 25.000. Itu sudah Kebor. sampai Baron. Sudah sampai Tinggal Baron. nawe Jauh itu. gitu dan sebagainya, Iya. duduk manis. Betul. 25.000 Iya. enggak mahal, Pak. Bawa bensin sendiri 1.000, Pak. Ini bentuk layanan dari Kementerian Perhubungan yang bisa dinikmati masyarakat yang ada di Jogja, baik pemudik maupun masyarakat lokal gitu ya. Berwisata tidak harus mahal. Gitu. Baik, berwisata tidak harus mahal. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwasanya Yogyakarta ini kan selain menjadi kota pelajar, sekarang menjadi kota pariwisata, menjadi kota kuliner, apapun itu sudah ada di sini. Makanya dari Disub pun juga saling bersimbiosis mutualisme seperti itu, Iya. ya Pak J. Dan kita akan kembali untuk menanyakan ini ada Pak Didi ya, yang akan memberikan informasi keterkaitan yang sudah ada di kesempatan hari ini dengan operasi Ketupat Progo tahun 2025. Nah, upaya yang sudah dipersiapkan seperti apa Pak Didi dari Perdinasan Panjenengan sendiri untuk para pemudik dan juga tentunya untuk memberikan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Yanti, Terima kasih. Bapak Ibu pemirsa sekalian. Sebelum ke sana, saya tadi sempat dengar obrolan. Iya. Kok Perumah PU ESDM ikut-ikut di jalur Nah, lebaran itu dia. Oh, itu. Tadi ada netizen juga bertanya Gitu? sama saya, apa Oke. sinerginya seperti itu? Makanya saya hanya menot saja ini untuk menanyakan, J. Iya Mbak Yanti, jadi di PU, Bapak Ibu sekalian, PU itu dipimpin oleh eselon 2 ya. Jadi di bawahnya eselon 2 itu ada sekurang-kurangnya ada 8. Baik. 8 eselon 3, Baik. setara bidang balai. Baik. Nah, salah satu bidang dan balai di Dinas PU itu Bina Marga. Oke. J. Jadi Bina Marga DIY yang memiliki kewenangan terhadap jalan yang berstatus provinsi. Oh. Jadi jalan provinsi di Yogyakarta diampu oleh bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral. Dowi. Banget Pak itu. Segerdu. Itu Mbak Yanti terkait tadi mungkin ada pencerahan terkait kok PU ESDM ikut ke persiapan lebaran. Persiapan, J. Yang kedua terkait pertanyaan Mbak Yanti tadi bahwa sebelumnya saya sampaikan dulu permohonan maaf pada pemirsa warga daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan pengguna lalu lintas atau infrastruktur jalan di Yogyakarta pada umumnya. Karena dari akhir tahun 2024 relatif sampai dengan saat ini jalan kami belum baik-baik saja. J. Apalagi kemarin akhir tahun 2024 sampai ya sekitar Januari pertengahan Februari itu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan lubang yang cukup masif di Yogyakarta. Sekali Oke. lagi kami mohon maaf
belum bisa berbuat yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian, warga daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga kami sampaikan bahwa mulai tanggal 3 Maret tahun 2025, alhamdulillah kami bisa berkontrak untuk pemeliharaan rutin jalan, Mbak Yanti. Masya Allah, luar biasa. Sehingga Zenze. nyambung dengan pertanyaan, dimulai tanggal 3 inilah kami mulai mengidentifikasi kerusakan-kerusakan di jalan, khususnya yang mendukung lalu lintas dalam rangka Lebaran. Kami identifikasi kerusakannya, besarnya kerusakan, identifikasi prioritas dan sebagainya. Karena sudah berkontrak dengan penyedia, tentunya kami berkoordinasi. Baik. Ini titik ini prioritas, ini dan sebagainya kami tangani. Baik. Kami berencana sampai dengan Lebaran H-5 lah, tapi sampai mepet-mepet kami berupaya untuk seminimal mungkin syukur-syukur tidak ada lubang. Dan sudah berapa persen untuk pelaksanaan tersebut? Kalau Bapak? sampai dengan saat ini baru sekitar 56%, Mbak. Lumayan, Pak. 56% Iya. dari 674 km jalan. Oh. Au. Gitu. Saya langsung bilang, bareng loh ini. Oke, ya. Apakah kita berjodoh, Bapak? Aku nih Kalau bareng. kita mau tinggikan lagi tingkat optimismenya dari 674 itu yang kondisinya tidak baik-baik saja itu ada sekitar 215 kilo. Itu ada, mohon maaf kalau saya salah bertanya. Ya. Banyak di kawasan area mana, Bapak? Menyebar saja, Mbak. Menyebar Cuma saja, yang baik. paling viral memang di daerah Sleman, Klangon, Tempel, Kaliurang, nah, itu Godean. yang ramenya di Yang situ dilewati. Godean. Godean ya. Yang Ya. banyak dilewati beberapa kendaraan-kendaraan yang gede kayak saya ngeten jeneng aja. Jalan 1000 lubang kan. Betul. Sehingga kami Ceklongan berharap Ceklongan. Ceklongan sewu. ceklongan sewu. Dulu kami kenyang, Mbak Yanti. Iya, iya. Ada ditulis bukan lubang harus macam-macam itu dalam enggak masalah. Kadang banyak juga yang menyampaikan dasar wis budek eneng kok ngono ora ditangani. Saya itu kadang mau menyampaikan memang benar masyarakat memang harus memang masyarakat butuh layanan, Iya, butuh layanan. iya, Cuman kami tidak bisa memberi informasi seluas-luasnya karena Iya. banyak keterbatasan kami untuk Iya, itu. Kami untuk hanya bisa mengedukasikan menjanjikan. dia, Pak, ya. Nggih. Kami hanya bisa menjanjikan bahwa per tanggal 3 Maret kemarin kami sudah berkontrak, sudah kagungan anggaran Masya Allah. untuk berupaya menutup lubang-lubang itu. Hasil dari 3 Maret tersebut nanti kita juga akan membahas lagi, mengupas lagi, sudah 56% terlaksana dengan baik. Jadi tentunya di sisa tersebut nantinya kita akan mengetahui dari sisi-sisi sebelah mana dan upaya seperti apa sebelum nanti balik mudik ke sini ternyata wow, jalannya halus, koyo, kayak nganggo skincare ya kan. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan bergabung kembali dan akan memberikan informasi yang lebih lanjut lagi, lebih menarik lagi. Nanti kita juga akan bertanya kepada Pak Oyot dari harga-harga yang sangat lumayan. Itu tadi bisa jadi incengan poro-poro pemudik wisatawan Nusantara dan juga wisatawan mancanegara yang hadir di sini ya. Jadi jangan kemana-mana dan jangan dipindah channel, tetap di Langan Suara Manyes. Dulu saya kena diabetes. Gula darah saya mencapai 300. Badan terasa lemah, tenaga kurang, mata kabur, dan kejantanan saya menurun. Setiap minggu saya harus suntik insulin. Namun sesudah diterapi di pengobatan enggal dangan dan minum 2 paket ramuan, gula darah saya langsung normal. Alhamdulillah saya sehat. Pengobatan alternatif enggal dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di enggal dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif enggal dangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Setiap amal kebaikan pasti ada godaannya.
godaan pertama adalah dari dalam diri kita, yaitu nafsu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, beramalah dengan amal kebajikan. Kembali lagi kita di segmentasi kedua dengan acara yang sudah dinanti-nanti, tentunya menemani jumpa siang kita yang mungkin lagi bersantai atau sedang berpikir mau masak buka apa ya kan, terus atau mungkin belum punya gambaran besok kalau lebaran mau piknik kemana. Tadi sudah diinformasikan sama Pak Alyot, ada layanan-layanan yang sangat luar biasa, program yang sudah diajukan yaitu adanya berangkat ke Borobudur dengan biaya cukup dengan harga 7.000 leres ya Pak ya. Terus yang ke Parangtritis itu 12.000, ke Baron tadi ada 25.000, tapi itu tadi harus tahu bagaimana layanan itu tuh bermovingnya ya toh dan lain-lainnya. Nanti kita akan menanyakan kepada beliaunya Pak Alyot. Tapi sebelumnya Ibu Nyon Sewu Bu Widya mengupas tentang yang sudah dihentikan ya Pak Didik tadi, bahwasanya di tanggal 3 Maret sudah mulai beroperasi dengan jalan-jalan yang sangat luar biasa tadi, sudah dibenerin dengan seksama yang sudah berkontrak, sudah nyicil ayem untuk menyambut kedatangan para pemudik ngaten nggih. Tapi yang jelas Nyon Sewu kalau kegiatan dan cara bertindaknya secara apa ya yang diprioritaskan untuk atau dari Polda tersebut seperti apa? Terima kasih Mbak. Pasti cara bertindaknya kita tuh dari mulai upaya-upaya preemptif, preventif. Nah, yang namanya penegakan hukum itu terakhir Mbak. Oh ngerti. Iya, termasuk tadi preemptif tuh kami koordinasi tadi, berkolaborasi tadi dengan pihak dari PU. Bagaimana caranya jalan-jalan yang tadinya berlubang ya, yang katanya Jeglongan Sewu, terutama di Tempel Klangon Mbak, itu termasuk salah satu jalur alternatif yang sering dilewati oleh pemudik, ya yang dari Magelang kemudian ingin ke Sleman di sisi agak selatan, itu pasti potong jalannya di situ, tidak melalui jalan utama melalui Jombor itu tidak, biasanya banyak yang motong. Misalnya Kulon Progo yang tidak mau jalan lebih kecil, tidak melalui Samudra Raksa, mereka melalui misalnya kalau di Kulon Progo atau di Sedayu Bantul itu banyak yang melewati Tempel Klangon. Itu memang lubangnya masih banyak. Salah satu upaya kami berkolaborasi tadi, berkoordinasi dengan pihak Dinas PU Provinsi, karena itu memang ruas jalannya adalah ruas jalan provinsi. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Didik bahwa sedang dalam tahap perbaikan. Nah 56% itu kami belum cek kembali, tapi semoga ya Pak Didik Tempel Klangon sudah duluan ya Pak ya. Karena itu memang jalur alternatif yang sangat diminati oleh pemudik. Yang menjadikan tempat itu PR banget untuk jalanan para arus mudik itu di kawasan tersebut ada atau ada yang ada lagi ya, tapi kalau itu jalan Tempel ke kiri melalui Pakem, Turi, jika akan ke Klaten itu melewati jalur sana utara, ya kita sebut sekarang Outer Ring Road Mbak Yanti. Tapi kondisinya alhamdulillah sudah bagus, hanya sedikit saja lubang-lubang, udah kami koreksikan dengan PJN juga, Kartu Jalan Nasional. Kemudian upaya lain lagi adalah dengan mendirikan pos tadi Mbak, itu termasuk salah satu cara bertindak kami. Kemudian adanya melakukan patroli, upaya preemptif, preventif itu patroli, kemudian himbauan-himbauan seperti itu. Kalau untuk dari segi kerawanan, dari garis mungkin dari tahun sebelumnya Ibu Nyon Sewu Bu Widya, ini mungkin sedikit bocoran biar para pemudik dia lebih berhati-hati atau apa dan sebagainya. Kalau dari segi kerawanan, mungkin kerawanan tidak hanya jalan gitu, biasanya informasi-informasi atau himbauan yang disampaikan itu di kawasan mana atau seperti apa gitu? Pastinya kerawanan itu setiap saat ada setiap tempat ada, setiap waktu tuh ada. Tinggal bagaimana caranya masyarakat juga mendukung kami supaya kerawanan itu tadi yang tadinya hanya potensi gangguan tidak berkembang menjadi ambang gangguan. Termasuk ini adalah tempat-tempat penjualan miras, seperti itu potensi. Termasuk kerawanan-kerawanan yang harus kita antisipasi bersama. Ya kami berharap meskipun ada penjual tapi pembelinya tidak ada gitu loh.
Jadi kami memberikan himbauan, apa sih bahayanya miras gitu. Iya, kalau di jalan akan nanti. Iya, kalau nggak ada yang beli pasti kan yang jualan nggak ada. Betul. Contohnya setuju. seperti itu. Oke. Kemudian juga kerawanan tempat wisata pastinya potensi-potensi kepadatannya meningkat itu kami lakukan. Nanti ada beberapa upaya rekayasa. Seperti itu. Ganti pun di tempatnya wisata jangan ngantek yang namanya adanya copet apa-apa dan Betul, sebagainya. Ngaten, iya. Jen. Kepadatan itu di tempat perbelanjaan, antisipasi bukan hanya kepadatan arus lalu lintasnya juga dengan berdesak-desakan tuh antisipasi. Jangan sampai ada barang yang hilang. Jika Mbak putra-putri jangan sampai ada yang terlepas dari pegangan orang tuanya. Itu kami lakukan yaitu upaya preventif tadi, himbauan-himbauan baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media sosial seperti itu. Oh, ngaten, Jen. Baik. Kalau kembali ke Pak Oyot, yang saya menambahkan tentang yang lagi booming dan juga menjadi pembahasan sekarang adalah tol baru ya Pak, yang sudah mulai beroperasi dengan beberapa hal yang keterkaitan dari exit tolnya, masuknya apalah, pembiayaan apa dan sebagainya. Kalau untuk di tahun 2025 ini apakah akan terjadi penjebolan arus-arus di tol Pak? Atau gimana kalau gambarannya apa? Tadi Bu Widya bersama teman-teman sudah survei. Oh, Sudah mencoba jalan baru, nganyari jalan. Oh, ya, oke. Jadi rencana tadi Bu Widya juga sampaikan ada exit tol darurat Ya, di Taman Martan. Oh, Kalasan. Kalasan. Oh, sudah mulai ini ya Pak? Besok H-7 Fungsional ya, Pak, ya? fungsional. Oh, untuk fungsional. H-7 mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Hanya untuk keluar saja. Oh, baik. Jadi Nanti begitu setelah lebaran hanya untuk masuk. oh, baik, ngaten. Iya. Kalau untuk exit tolnya sendiri di kawasan daerah istimewa Yogyakarta tuh sebenarnya ada berapa titik Pak untuk Wah, ini yang tahu beliau ini. Oh, baiklah. J, langsung saja mungkin Pak Didi ditambahkan ada berapa titik exit tol yang mungkin bisa dipergunakan untuk para pemudik gitu Pak? Karena mungkin kan penasaran loh ini. Wah, Jogja Wisono tol, umpamanya seperti itu. Monggo silakan. Saya punya Pak Ayat. Jih, Mbak Yanti. Kebetulan saya malah tidak lebih update dari Pak Oyot. Wah, Wah, ini saling merendahkan ya. Saya suka kalau seperti ini. Saya pada prinsipnya cuma perlu dijaga lalu lintas itu kalau jangan hanya memindahkan. Kalau dulu masih di Jawa Tengah ya. Sekarang exit tolnya menjadi di Prambanan sampai Kalasan. Jangan-jangan memang kalau rekayasanya kita tidak terlalu baik, justru memindahkan tumpukan permasalahan dari sisi timur ke arah barat yang notabene masuk ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini memang menurut saya PR berat buat beliau-beliaunya untuk merekayasa lalu lintas itu. Nah, itu kalau penumpukan itu luar biasa Pak, nanti dampaknya pasti masuk ke dalam. Waduh, itu luar biasa itu. Kalau saya lebih ke bijak, cermat dalam rekayasa lalu lintasnya. Kalau kami membahasakan adalah jebol arus ya Pak, ini takutnya nanti menumpuk gitu seperti itu. Dan saya ini ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami via telepon, mungkin ada pertanyaan yang akan ditujukan baik Bu Widya, Pak Oyot ataupun juga Pak Didi. Halo, selamat siang, Mangan Suara. Halo, apakah sudah hadir menemani di tengah-tengah kita dari kawasan mana? Dan tentunya juga monggo diperkenalkan diri apakah sudah hadir. Selamat siang penelpon kita. Langan suara. Oh, belum ada ya? Belum ada yang masuk? Oh, ada? Oke. Baik, kami tunggu. Mungkin sedikit. Halo? Halo? Mau bertanya. Oh ya baik, mohon izin dengan siapa, di mana? Oh, dengan Fitri di Sleman. Oh, Fitri di Sleman. Oke, mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk siapa Mbak Fitri? Bu Widya dari Polda atau Pak Oyot dari Disub atau Pak Didi? Mau bertanya, apakah di operasi Progo kali ini ada penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di lapangan? Oh baik, ya. Itu aja. Oh baik, ya. Deh. Terima kasih Mbak Fitri. Ya baik, monggo silakan mau jawab Bapak ataupun Bu Widya. Apakah ada pelanggaran tindak itu yang sudah dipertanyakan? Terima kasih Mbak Fitri di Sleman. Tadi saya sampaikan bahwa upaya penegakan hukum adalah upaya yang terakhir sekali. Kami mengedepankan upaya preemptif dan preventif pastinya. Baik. Namun memang ada beberapa pelanggaran yang misalnya itu sangat membahayakan nyawa terutama orang lain, bukannya dirinya sendiri.
mungkin terpaksa rekan-rekan di lapangan akan melakukan penindakan, tapi itu adalah upaya yang terakhir. Oh ngaten, tapi yang jelas pokoknya kelengkapan surat-surat harus dipenuhi Tetap juga. dibawa Tetap jika harus, berkendara, jangan melawan arus, jangan melanggar rambu-rambu. Tapi yang pasti kami tetap mengedepankan upaya preemptif dan preventif. Demikian Mbak Fitri. Yang jelas adalah nyun sewu. Terus yo ojo njuk ora nganggo helm. Betul, iya, boncengnya nggak boleh lebih dari 1. Jangan lupa pakai safety beltnya, Mbak Yanti. Kalau naik ini ya, pokoknya harus diperhatikan itu. Nah, nek saya itu takutnya Bu nyun sewu, naik motor aja dicegat ya Bu. Lah kok numpake wong 3 ngonten ya. Overload. Padahal numpak mung siji saya tok ya. Baik, kembali ke Pak Oyet tadi belum tuntas ya Pak Nyun Sewu, kan layanan yang sudah dipersiapkan ataupun juga banyak yang istilahnya memanjakan para wisman dan juga wisnu wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Nyun Sewu mungkin sudah ada gambaran yang sudah disiapkan dari selain layanan di dalam destinasi pariwisata tersebut, dari Dishub sendiri sudah mempersiapkan apa saja? Ya, kami selalu koordinasi dengan Bu Widya dan kawan-kawan ya, termasuk pos pantau juga. Kami buka pos pantau di salah satunya di Prambanan yang akan kami lengkapi dengan monitor yang akan terhubung dengan MAM Jogja Prov. Ya, di situ menayangkan kamera CCTV. Baik. Di simpang, di ruas jalan, di destinasi ya. Ya, nanti bisa digunakan oleh masyarakat yang pengen tahu informasi lebih banyak gitu. Biar masyarakat tidak terjebak dalam keruwetan itu sebelum menuju ke tujuannya. Silakan dicek melalui kamera CCTV gitu ya. Di MAM Jogja Pro bisa dicek di HP atau di monitor yang kami siapkan nanti. Apabila yang direncanakan itu terlalu padat, ya mohon bisa dialihkan di tempat yang lebih nyaman gitu ya. Misalnya di Malioboro itu kan mesti menjadi tujuan utamanya. Dan di Malioboro itu kalau nggak salah ada 5 titik kamera yang bisa dipantau itu. Ya, harapannya ke Malioboro itu waktunya bisa disebar itu dari pagi sampai malam itu. Jangan semuanya ke Malioboronya sore. Padahal pagi itu sahdu Malioboro. Jadi memang tidak hanya cuman malam terus menikmati suasana senja gitu, enggak ya Pak? Makanya kalau wisatawan itu datangnya bareng ya jelas Malioboro kapasitasnya kan terbatas. Belum lagi di Malioboro itu kan nggak ada kantong parkirnya. Iya, betul Pak. Nah, kantong parkirnya itu kan justru di giratori lingkar itu. Nah, kalau itu nggak muat, kemarin dari hasil rapat di Polresta ya, dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menginisiasi kantong parkir yang ada di sekitaran Mandala Krida Omongrogo. Nah, nanti disediakan layanan shuttle. Menuju ke Malioboro. Jadi daripada muter-muter 3-4 kali nggak dapat parkir, bahkan sampai towak 7 kali juga nggak dapat. Mending langsung aja parkir di Amongrogo nanti pakai shuttle. Dan apakah juga akan shuttle tersebut bisa mencukupi jika nantinya terjadi kebludakan itu tadi Pak? Insya Allah bisa, karena ini penyediaannya Damri. Oh ngeten. Damri punya HIS cukup banyak, lebih dari 30 HIS. Nanti akan dibuka layanan mulai H+2 sampai dengan H+7, mulai dari siang sampai dengan jam 11 malam. Oh baik, karena memang menyuarakan aspirasi masyarakat Pak Didi, Pak Oyet dan juga Mbak Bu Widya. Alah, engko nak aku neng kono, yo nek komanan. Biasanya kan pikirannya seperti itu karena banyak sekali yang mungkin penasaran adanya karena media sosial yang sudah nantinya akan diinformasikan oleh Dishub sendiri kan pasti penasaran ya. Wah, tenan ora, nah numpak shuttle mubeng iki dan sebagainya. Pasti pikirannya orang-orang masyarakat, oh
mesti kumpek-kumpekan aku yo ora komanana mbok wis ben tak mumpung seperti itu Bu Widya. Jadi pemirsa ataupun juga tentunya masyarakat Kota Yogyakarta jangan khawatir, ternyata shuttle yang sudah disediakan itu mumpuni. Jadi monggo silakan besok, jangan sampai bingung ataupun malah nantinya mohon maaf membawa kendaraan tapi malah mengganggu pengguna jalan seperti itu ya Pak Ayat ya. Kembali ke Pak Didi, mohon izin Pak Didi, kalau sudah tadi menginformasikan banyak hal, jangan sampai adanya penumpukan di arus tol apa dan sebagainya tadi Pak Didi nyun sewu, kalau dengan kondisi sarpras jalan yang tentunya sudah disediakan, itu mana saja yang harus menjadi atensi untuk para pengguna jalan Pak? Betul Mbak Yanti, Bapak Ibu sekalian, jadi tanpa merujuk ke ruas jalan tertentu, jadi masyarakat pengguna jalan paling tidak harus patuh dengan rambu-rambu dan lebih jeli melihat rambu-rambu yang ada. Karena bagaimanapun ruas jalan provinsi itu berada di banyak-banyak titik rawan longsor. Ada beberapa titik genangan di Yogyakarta juga. Kalau banjir menurut saya belumlah sampai tahap banjir. Kalau genangan iya, jadi hanya mengenang sebentar, nggak nyampe 1 jam juga hilang gitu. Jadi masih kita bilang genangan lah, bukan banjir. Nah, belum lama ini kita juga kemarin menghadapi Nataru, ada Sentolo Nanggulan itu longsor, habis ya hampir 1 badan jalan itu habis. Terus di Celongop akhir tahun kemarin juga longsor, separuh badan jalan. Belum lama ini yang pembangunan jalan baru Hargomulyo Watu Gajah itu juga ada longsoran. Artinya memang di kita, saya kembali tidak hanya melihat satu ruas jalan saja. Jadi salah satu yang harus diperhatikan adalah rambu-rambu. Pada saat di sana kita bisa melihat ada rambu, oh ini jalan bergelombang, hati-hati, kurangilah kecepatan. Dimanapun, misalnya kalau dari Gading, Palian, Sabtosari, itu relatif jalannya itu bergelombang sekali. Ya. Mungkin kayak kita kayak di Ancol, Pak. Siung gitu kalau enggak. Naik roller coaster apa? Roller coaster ya. Ngebut ya Pak ya. Ya, cuma di sana gratis. Di sana gratis, resikonya ya. Jadi, nah pada saat seperti itu kita melihat rambu-rambu, ya kita kurangi kecepatan, lebih berhati-hati. Masuk wilayah, ada rambu-rambu rawan longsor, kita harus lebih hati-hati. Apalagi kalau musim penghujan, kita harus lebih hati-hati. Kita masuk ke wilayah, misalnya ke Sleman, Klangon Tempel, yang bola-bali, Widya sampaikan, jalan berlubang, hati-hati. Nah, itu yang mulai hati-hati. Mungkin kita bisa selamat, tapi shockbreaker kita bisa patah juga nanti kalau terlalu kencang. Karena nggak cuma tipis Pak, jeglongannya iso nggo ngingu lele. Betul. Jadi ada beberapa lubang memang bisa di atas 10 cm. Itu yang kami temukan. Memang jadi memakan volume kami untuk melaksanakan perbaikan itu. PR jadi besar ya Pak. PR besar ya. Dan memang perlu kami informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa di ruas Jalan Klangon Tempel yang sepanjang itu kami memang ada kesepakatan dengan pihak pelaksana jalan tol. Ada segmen-segmen tertentu, Balangan ke sana itu sampai Tempel itu ada segmen yang memang menjadi bagian atau kewenangan teman-teman di tol untuk melakukan pemeliharaannya. Sebagian dari kepedulian teman-teman pelaksana jalan tol karena menggunakan peralatan berat di sana. Sudah ada MOU-nya, teman-teman jalan tol itu yang akan memperbaiki, menambal jalan di sana. Jadi kadang cepat sana daripada kami, kadang kami lebih cepat daripada kami, saling mengkoreksi. Ada memang bersinergi, memang belum bisa maksimal, masih ada waktu. Kami kebut, salah satu yang kami sampaikan ke penyedia jasa kemarin bahwa 1 tim sudah tidak efektif untuk menutup lubang. Tambah 2 atau sampai 3 tim itu. Karena waktunya semakin pendek untuk sampai ke Lebaran. Itu yang treatment yang kami sampaikan ke penyedia Mbak Yanti. Nah itu di samping yaitu jalannya licin. Nah ini mending saya juga agak bingung katanya. Jalan licin, jalan mulus, jalan rusak. Jalan dibikin mulus ada kecelakaan, Mbak. Aduh, ini yang kenceng. Itu aduh. Trek. Malah ngetrek. Ini ya ini udahlah ini masing-masing saja lah. Tugas kita di infrastruktur jalan
tugas kita adalah kemantapan jalan, tugas kita mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi baik. Apa kriteria baik, yaitu yang kami lakukan. Karena tujuannya satu ya Pak Didi, itu keselamatan nyawa yang paling utama. Ketika kita mudik ditunggu keluarga, betul, keselamatan yang paling utama. Jadi kepemerintahan ini pun juga sudah tidak kurang-kurang rangkul dari Dishub, dari Polda, dari beliau Bapak Didi, dari Dinas PUP/ESDM-nya ini juga tidak kurang-kurang untuk bagaimana bersinergi. Mergo jenenge dalan kuwi adalah jalur nyawa sing kudu diperhatikan untuk kembali kita semuanya. Jadi pemirsa, nanti kita akan mengupas kembali lagi, mungkin ada himbauan-himbauan yang perlu disampaikan yang paling prioritas dan utama. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih bersama kita di Langan Suara Maknyes. Lagi di segmentasi ketiga, di kesempatan hari ini di segmentasi terakhir ya, kami akan masih membuka line telepon apabila panjenengan ingin menanyakan sesuatu yang mungkin keterkaitan dari adanya mudik di hari Lebaran ataupun juga nanti arus balik. Di kesempatan hari ini sudah dihadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yang sudah kita kupas tentang bagaimana kondisi jalan, bagaimana pengoperasional di kawasan tol yang sudah hadir juga tentunya sudah menjadi uji operasional tadi, dan Bapak Oyot yang sudah memberikan informasi layanan-layanan luar biasa untuk para wisatawan dan juga Ibu Widya yang sudah membocorkan bahwasanya nanti akan ada tempat-tempat di mana untuk bisa dipantau arus mudik bisa menjadi lebih nyaman. Dan jangan malu bertanya kepada seluruh petugas apabila Anda bingung ya, nyun sewu, karena gini. Karena ketika kita memakai jalur map atau Google Map kadang bingung di belok-belok kan. Nah, nanti kalaupun bingung ada petugas yang sudah siap standby, baik dari Bapak Oyot sendiri bersama rekan-rekan anak buah serta Ibu Widya. Jangan malu bertanya untuk kelancaran ataupun juga demi kelancaran arus mudik balik ataupun juga di kesempatan hari ini. Bu Widya, nyon sewu, karena kan tadi sudah kita bahas, kita ketahui bahwasanya Pak Didi tadi nek dalan dinai alus engko do tiba mergo ora kontrole numpak kan ngoten nggih. Dan ada beberapa hal yang sudah disampaikan bahwasanya memang sudah 56, 53 aja Pak, 53%, 56% sudah dilakukan dengan baik. Nah, kalau himbauan dari Ibu sendiri untuk para pengguna-pengguna jalan yang tentunya nyun sewu raiso kontrol, tidak bisa lebih berhati-hati apa dan sebagainya, monggo himbauannya. Terima kasih Mbak. Para pemirsa, sebelum saya menyampaikan himbauan, jadi ada informasi dulu terkait tadi ditanyakan masalah exit tol ya. Untuk melalui ke arah Yogyakarta atau ke wilayah DIY itu bisa keluar di exit tol Prambanan Klaten. Namun dengan adanya exit tol fungsional tadi disampaikan oleh Pak Oyot, bisa keluar di Taman Martani Kalasan. Sebelum Lebaran nanti hanya untuk arah Jogja, kemudian setelah Lebaran untuk menuju Klaten atau Solo. Nanti para pemudik yang akan menuju ke Magelang atau Sleman bagian utara, kami berharap tidak memanfaatkan exit tol Taman Martani ini. Tapi itu pun dibuka setelah memang terjadi penumpukan atau antrian yang sangat panjang di exit tol Prambanan.
Ya, seandainya nanti keluar di exit tol Taman Martani, itu nanti ada petugas akan mengarahkan kemana jalur alternatifnya. Dan Polda DIY sudah menyiapkan barcode. Nanti bisa di-scan oleh para pemudik sebelum keluar exit tol Taman Martani. Akan ada petunjuk jalur alternatif. Seperti itu. Misalnya kalau mau ke Magelang lewat mana, mau ke Tempel lewat mana, nanti bisa scan barcode. Nanti Dan kami barcode siapkan, nanti barcode itu disiapkan sebelum itu keluar, sebelum gate-nya itu. Kemudian nanti juga di medsos akan kami, kalau memang ada yang belum mungkin monitor di medsos, nanti di medsosnya Polda DIY, Polda Jogja, maupun di Ditlantas RTMC, Ditlantas itu nanti akan ada barcode-nya. Bisa di sana di-scan. Tadi udah kami coba, namun saat ini masih dalam tahap penyempurnaan oleh tim di bawah pimpinan Bapak Direktur Lalu Lintas Polda DIY. Jadi nanti kalau sudah siap akan kami publikasikan, akan kami share. Nanti silakan memanfaatkan exit tol Taman Martani bagi jika memang dibuka bagi warga yang menuju Magelang dan Sleman bagian utara, agar tidak terjadi penumpukan arus di ruas utama non-tol Solo Jogja. Tapi memang dibukanya hasil koordinasi. Kalau masih aman lewat jalur utama non-tol tadi, mungkin belum akan dibuka. Karena begitu exit tol Taman Martani keluar, ruas jalannya memang ruas jalan nasional ya Pak Oyot. Tapi sempit, hanya sekitar 5 meter. Ya, saat ini pun volume kendaraan sudah cukup padat. Sebelum mudik ini bagaimana kalau nanti dipaksakan, pastinya semua hasil nanti koordinasi dengan rekan-rekan dari Polres Klaten. Oh, jadi sempit ya Bu? Sempit keluarnya, nanti akan ada penyempitan di menjelang exit tol Taman Martani. Himbauan dari kami adalah mari kita sama-sama mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas maupun memelihara Kamtipmas. Karena bukan tugas kami saja dari kepolisian atau stakeholder lainnya, namun adalah kerjasama dari kita semua. Antara lain dengan tadi kalau lalu lintas ya, itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mematuhi arahan daripada petugas jalan raya. Kemudian kami berharap masyarakat semua bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri, sehingga akan terwujud Kamsel Tipcar Lantas dan bisa terpeliharanya. Betul sekali. Demikian Mbak Yani. Terima kasih Bu Widya, dan tentunya kita juga harus bisa memahami bagaimana fungsinya seorang pemudik dengan baik ya Bu. Iya betul. Pak Oyot mungkin, nyun saya Bu, nanti sebelum kita beralih ke Pak Oyot, kita akan membuka telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Langan Suara. Pak, selamat sore. Mau tanya, dari tadi yang dibahas kan Jogja wilayah utara. Kalau progres dari JJLS yang jembatan Pandanmino dan Kelok 11 itu perkembangannya seperti apa J? Apakah kami warga Gunung Kidul kalau dari bandara sudah bisa melewati situ? Gitu aja. Matur suwun. JJ, terima kasih. Itu tadi kedekatan ya gagang teleponnya jadinya. Saya sama Pak Didi hampir kembar loh Mas. Hampir berdendeng kayak gitu ya. Ini terima kasih sudah membuat kami muka-muka sesungguhnya atau muka original bingung ya. Lawang telepon kok le gagange ra ono jedane sithik-sithik dimut ngantian bol gitu. Tapi nggak apa-apa Mas, terima kasih untuk atensinya di kesempatan siang hari ini. Singkat padat dan jelas Bu Widya, monggo. Mohon izin Pak Didi nanti menambahkan apa ya? Dari jalur selatan, memang saat ini sedang dibangun jembatan Pandansimo menghubungkan Kulon Progo ya, Galur dengan Serandaan Bantul. Saat ini memang sedang tahap finishing, belum selesai. Jadi lebaran besok belum bisa dilewati, belum. Jadi masih harus melewati jembatan Serandaan. Kemudian ada lagi jalan baru, Kelok 23 yang menghubungkan dari Kretek Bantul ke Purwosari, Gunung Kidul. Masih dalam tahap pembangunan. Jadi belum bisa dilewati. Belum bisa dilewati. Mungkin nanti untuk Nataru insya Allah bisa. Jadi masih harus melalui jalur yang Parangtritis naik, Purwosari yang masih ya seperti itulah kondisinya. Baik, jadi melewati ini ya Bu, yang destinasi terbaru tetap melewati yang apa? Ya, Paralayang. Paralayang. Ya, kalau mau Kobelik, Sea View masih tetap dari menelusuri pantai Parangtritis. Oh ngaten J. Jadi jangan dilewati karena memang belum dibuka. Nanti kalau sudah dibuka pasti kita akan informasikan seperti itu J. Pak J. Matur nuwun J Bu. Atau Pak tadi ya Pak ya. Pak yang sudah menelpon.
Nelpon semangat kita poso tenan kuwi. Kok kita kira nelpon kok gede gagange nek karo aku. Baik, nyun sewu Pak Oyot untuk ngambali lagi mungkin untuk closing statement. Pada Bapak Ibu pemirsa gitu ya. Tadi saya sampaikan Bu Widya dan juga Mas Didi tentang rambu ya. Kami tegaskan bahwa rambu itu bukan aksesoris jalan ya. Rambu itu bukan hanya pelengkap. Rambu itu ada makna dan artinya. Rambu itu memberikan kepada kita peringatan. Kalau nanti jalan bergelombang ya jangan nekat. Kalau jalan nanti ada berlubang, jalan licin, kita nggak akan bohong. Ataupun kita pasang rambu itu mesti kondisinya seperti itu. Jangan dianggap itu Allah ini hanya perlengkapan. Padahal itu sangat penting. Ya pada saat mudik nanti manakala tidak menggunakan angkutan umum ya tolong siapkan kendaraannya dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu periksa ke bengkel dulu, jangan sampai mengalami trouble di jalan. Dan kalau sudah capek atau ngantuk lebih baik istirahat dulu. Dan istirahat jangan di pinggir jalan atau di badan jalan. Kalau di badan jalan itu mengganggu orang lain ya. Nanti bikin macet. Silakan kalau di DIY ada rest area alih fungsi dari jembatan timbang. Nanti digunakan rest area ada di Kolwaru, Wates, kemudian Taman Tirto, Taman Martani, Kalasan, kemudian ada di Kalitirto Berbah. Itu bisa dimanfaatkan untuk istirahat. Cuma mohon maaf tidak ada fasilitas apapun kecuali hanya toilet dan musola. Itu sudah cukup itu, sangat cukup itu untuk sedikit nelesi ya Pak ya. Nek ngantuk kan ngoten sih. Mudah-mudahan mudiknya nyaman, lebarannya berkesan. Amin. Tepuk tangan dulu, mudiknya nyaman, lebaran berkesan. Tapi nyun sewu, sebelum ke Pak Didi, adakah call center tersendiri Bu yang bisa dihubungi ketika mungkin pemudik bingung ada terjadi kecelakaan atau apa dan sebagainya, nyun sewu amit-amit nggih dari untuk Polda sendiri? Masih tetap di 110. Oh masih tetap di 110 ya, tidak berubah. Jadi kalau bingung nanti buka di media sosialnya Polres itu sudah lengkap ya Bu informasi-informasinya. Jadi yang sudah mempunyai media sosial ataupun IG-nya silahkan untuk di follow ya. Dan begitu juga dari Dishub dan lain-lain. Dishub mengatakan rambu ki aja disepelekke. Karena rambu itu bukan aksesoris. Seperti kepanjangan dari rambu, ramah dan berbuah. Berbuah, ya toh Pak? Nek ramah dalan ya buah hasilnya nyaman, begitu toh Pak? Alah, Pak Oyot. Bergeser ke Pak Didi, yang saya Pak Didi mungkin ada himbauan dan juga closing statement untuk perihal untuk para pemudik dan lain sebagainya untuk kawasan Kota Yogyakarta. Mbak Yanti, sebetulnya simpel saja. Saya cukup idem Pak Oyot salah saya. Wah. Sebetulnya seperti itu. Idem Pak Oyot. Niku tanda tangannya sami loh. SPJ-nya sami loh niku nek ngoten niku. Mbak Yanti entah demikian beberapa ruas jalan kami yang kondisinya juga berbelok-belok. Ya kalau sudah ada rambu berbelok, yo ora digas. Hujan belok digas melintir. Nah, itu kan bahaya. Betul sekali Pak Oyot tadi. Jangan ya berhenti jangan di badan jalan lah. Apalagi kalau kita sekarang kita punya kepedulian bersama Bapak Ibu sekalian bahwa ada truk muatan berat malah berhenti di bahu jalan. Wah itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Nah, yang berikutnya jadi kembali saya sampaikan bahwa kami permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada masyarakat Yogyakarta pada khususnya pengguna lalu lintas pada umumnya bahwa belum semua infrastruktur jalan kami dalam kondisi yang mantap, dalam kondisi yang baik. Dan beberapa ruas jalan kami masih dalam kondisi yang belum maksimal. Salah satu contohnya adalah di Hargomulyo Watu Gajah yang sekarang dikenal Celongop. Jadi di sebelah Celongop itu masih ada potensi longsoran separuh badan jalan yang alhamdulillah juga Mbak. Dalam bulan ini kami bisa memilih penyediaan jasanya. Kembali seperti Bu Widya tadi, Natarulah nanti kami sudah bisa digunakan insya Allah. Nah terkait yang longsoran kemarin juga seperti itu. Betul Pak Oyot tadi saya
ulang kembali Pak Oyot bahwa rambu-rambu bukan hanya untuk dilihat, tapi ya memang harus diperhatikan. Kalau rawan longsor ya hati-hatilah. Mungkin itu saja Mbak Yanti. Waktunya juga udah belandang banyak. Betul sekali. Dan tentunya juga karena ditambah cuaca sekarang sudah tidak bisa diprediksi. Iya. Jadi hati-hati, ketok mendung, ora sedotan tapi panas ngerti banjir kan ngaten. Dengan konstruksi sebuah tanah setiap wilayah juga berbeda-beda seperti itu. Bu Widya matur sembah nuwun sangat. Pak Oyot juga matur sembah nuwun, Pak Didi. Tansah sehat panjang umur untuk masyarakat Kota Yogyakarta dan selalu sabar untuk masukan-masukan dari masyarakat. Pak Didi ampun asam lambung nggih. Menikah, pemirsa terima kasih sudah beratensi di kesempatan hari ini, matur sembah nuwun sangat. Dan juga tentunya pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang sudah tentunya nanti penasaran, oh mudik di Jogja udah nggak usah bingung, nggak usah pakai pusing, nggak usah takut bagaimana penumpukan baik di destinasi wisata ataupun juga di arus jalan karena sudah tertangani dengan baik oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang tentunya sudah profesional untuk membentuk bagaimana kota masyarakat Kota Yogyakarta menjadi nyaman dan selalu di hati untuk para pemudik. Jadi, matur sembah nuwun sangat. Apabila banyak salah kata dari saya di sini Yanti Lemu, mohon izin dan mohon maaf sekali lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti menjelang berbuka lancar dan selalu berkah untuk Anda semuanya. Sehat, sehat dan selalu sehat. Cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai tentunya. Terima kasih matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Matur sembah nuwun. Langen soro maknyes. Kaya mangan lawuh sate senajan saarane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane